Halo, selamat pagi. Apakah saya boleh berkenalan? Boleh. Nah, saya Suster Bella yang berjaga pada pagi hari ini hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya, nama kakak siapa ya? Saya dia. Karena dia senang dipanggil apa, kak? Biasanya dipanggil Nadia aja. Berarti aku panggilnya karena dia ya, kak. Bagaimana kabar karena dia hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Enggak. Enggak. Kalau boleh tahu karena apa ya, kak? Saya tuh kalau mau tidur suka dengar suara-suara berisik banget, itu banget, jadi sekarang sangat di telinga saya. Oh, jadi karena suara itu karena dia tidak bisa tidur ya, kak ya? Baik, karena dia di sini saya akan berbincang-bincang dengan karena dia mengenai suara yang karena dia dengar tadi. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah karena dia bersedia? Bersedia ya, kak ya. Nah, tadi kan kakak bilang kakak mendengar suara-suara aneh dan berisik, maka kakak tidak bisa tidur karena suara itu. Nah, biasanya kalau kakak mendengar suara itu, apa yang kakak lakukan? Tidak ngapa-ngapa, ya cuma diem aja. Cuma diam aja ya, kak. Baik, kak, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi ketika kakak mendengar suara-suara tersebut. Nah, suara itu bisa dinamakan kakak mengalami halusinasi, yang dimana kakak mendengar suara itu belum tentu orang lain juga mendengarkan suara yang kakak dengar gitu ya, kak ya. Nah, di sini tuh cara untuk mengatasi halusinasi itu ada 4 cara, kak. Yang pertama menghardik, yang kedua dengan cara minum obat, yang ketiga dengan cara berbincang-bincang dengan teman atau suster lainnya, yang keempat kakak bisa melakukan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, kak, untuk hari ini kita akan belajar cara menghardik ya, kak. Cara yang pertama yang menghardik. Nah, cara menghardik ini mempunyai 2 cara, kak. Nah, yang pertama kakak bisa menaruh tangan kakak untuk menutup telinga kakak, kemudian kakak bisa memejamkan mata dan berbicara, "Pergi-pergi kamu suara palsu, aku tidak suka suara itu." Nah, kakak, itu cara yang pertama yang bisa kakak lakukan. Untuk yang kedua, kakak bisa menaruh tangan kakak di dada kakak, lalu kakak memejamkan mata dan berbicara dalam hati apa yang sudah saya sampaikan tadi. Gimana, kak? Dapat dipahami? Baik, kalau begitu sekarang kakak bisa praktikkan ya, kak, 2 cara yang sudah saya ajarkan tadi. Dengan cara menentukan benar, lalu menentukan benar. Iya, benar. Lalu bilang, "Pergi-pergi kamu suara palsu, aku tidak suka suara itu." Ya, benar. Untuk cara yang pertama sudah benar ya, kak. Lalu kemudian bisa praktekkan untuk cara yang keduanya. Taruh tangan di dada, terus pejamkan mata, terus ucap dalam hati seperti yang tadi. Iya, betul sekali, kak. Nah, cara-cara ini kakak bisa lakukan ketika kakak mendengar suara-suara yang kakak sebutkan tadi, suara yang mengganggu gitu ya, kak ya. Nah, kak, kegiatan yang tadi sudah kakak praktekkan, kakak bisa taruh ke jadwal harian ini ya, kak. Bisa ditulis. Untuk nama kegiatannya menghardik suara. Nah, tanggalnya di sini. Dan untuk keterangannya, karena kakak tadi dibantu, kakak bisa menulis dengan B ya. Kalau kakak bisa melakukan yang dengan sendiri, mandiri, kakak bisa menulis M, atau kalau kakak tidak melakukannya sama sekali, kakak bisa menulis dengan P ya, kak ya. Nah, ini bisa kakak lakukan lagi ketika kakak mendengar suara-suara tersebut. Nah, ketika kakak mendengar suara tersebut, terus kakak sudah mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan tadi, kakak bisa langsung tulis ke dalam jadwal harian ini ya, kak. Baik, kak, ini untuk kertasnya mau saya yang pegang atau kakak yang pegang? Oh, kalau kakak yang pegang, saya minta untuk kertasnya dijaga baik-baik ya, kak, jangan sampai basah ataupun sobek. Nah, baik, kak, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Besok kita akan bertemu lagi untuk belajar mengenai obat-obatan yang akan diminum ya, kak ya. Untuk waktunya kira-kira besok kakak bisanya kapan ya? Di jam 10 gitu. Jam 10 ya. Oke, besok jam 10 kita bertemu lagi di sini ya, kak ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, kak? Kalau begitu saya izin pamit ya, kak. Permisi, kak. Selamat pagi, Kak Nadia. Kita bertemu kembali ya, kak. Apakah Kak Nadia masih ingat dengan saya? Kak Bella, Iya, betul sekali. Kak Nadia, bagaimana kabarnya hari ini? sudah lumayan Baik ya, Kak Nadia. Ya, baik, Kak Nadia. Tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan kepada Kak Nadia tentang obat yang Kak Nadia konsumsi. Untuk waktunya sekitar 10 menit, kak. Apakah Kak Nadia bersedia? sedih.
Bersedia untuk tempatnya di mana nih Kak? Mau di sini atau kita pindah ke tempat lain? Di sini aja. Baik, di sini saja ya Kak. Oh iya Kak, kemarin kan saya sudah mengajarkan kepada Kakak yaitu teknik menghardik halusinasi ya Kak ya. Itu bagaimana Kak? Apakah sudah dilakukan secara mandiri? Sudah sis. Sudah, kalau boleh saya lihat jadwal hariannya Kak. Ini ya. Oh iya, Kakak sudah melakukan mandiri 2 kali ya. Wah, hebat sekali Kak. Baik, karena kemarin kita sudah belajar tentang menghardik halusinasi, untuk sekarang saya akan menjelaskan kepada Kak Nadia mengenai obat yang Kak Nadia konsumsi ya Kak Nadia ya. Untuk yang pertama itu kita mempunyai 5 prinsip benar. Nah, yang pertama itu ada benar nama pasien, yang kedua ada benar nama obat, yang ketiga ada benar dosis obat, yang keempat ada benar waktu pemberian obat, dan yang terakhir benar cara pemberian obat. Begitu ya Kak ya. Baik Kak Nadia, tadi kan saya sudah menjelaskan secara singkat 5 prinsip benar itu ya Kak. Nah, yang pertama itu sudah benar ya, apakah benar di sini dengan nama Kak Nadia? Sudah benar ya Kak, ini dengan nama Kak Nadia. Nah, yang pertama obat yang Kak Nadia konsumsi ada risperidon, dan yang kedua ada trikacilphenidil. Nah, untuk yang risperidon ini Kak, dosisnya itu ada 5 mg, dan untuk peminumannya ini diminum 2 kali sehari. Waktunya yang pertama itu setelah sarapan, dan yang kedua itu setelah makan malam sebelum tidur. Nah, untuk yang kedua ini obat trikacilphenidil ini dia sama Kak, dosisnya 5 mg, tapi dia diminumnya 1 hari sekali. Dan dia waktu diminumnya itu setelah makan siang. Bagaimana karena dia apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah karena dia tahu manfaat dari kedua jenis obat ini kan? Belum ya. Nah, obat yang pertama ini risperidon ini manfaatnya yang pertama itu Kak dapat menstabilkan emosi, yang kedua dapat mengurangi gejala psikis, dan yang terakhir dapat menjernihkan pikiran-pikiran Kak Nadia. Nah, untuk yang kedua ada trihexylphenidil atau biasa juga disebut dengan THP. Yang pertama dapat mengurangi kekuatan otot serta tremor, dan juga dapat meningkatkan kemampuan beraktivitas pada tubuh Kak Nadia. Bagaimana Kak Nadia, dapat dipahami kan? Paham. Ini kan tadi ini kan termasuk obat oral ya Kak. Nah, obat oral ini caranya itu menggunakan mulut, minumnya tuh di mulut dan menggunakan air. Gitu ya Kak ya. Baik Kak, untuk penjelasannya obat sudah selesai. Sekarang bisa dimasukin ke dalam jadwal harian Kakak ya. Di sini Kak. Sini karena di sini saya ingin ngasih penjelasan, jadi untuk keterangannya Kakak bisa menulis B karena dibantu dengan saya. Nah, untuk selebihnya nanti ketika Kakak minum, Kakak bisa tulis nama kegiatannya yaitu minum obat, dan di sini keterangannya mandiri ya Kak ya. Baik, sebelum saya akhiri bisa diulangin Kak apa yang sudah saya jelaskan tadi? Bisa. Jadi ada 5 benar obat. Yang pertama nama benar nama pasien, terus nama obatnya, terus dosis obatnya, waktu pemberian, terus cara pemberiannya. Terus yang pertama, obat yang pertama itu diminumnya 2 kali dalam sehari, yaitu setelah sarapan, terus setelah makan malam atau sebelum tidur. Terus obat yang kedua itu diminumnya 1 kali sehari setelah makan siang. Nah, obat yang pertama itu manfaatnya bisa mengurangi gejala psikosis ya kalau nggak salah. Terus sama menjernihkan pikiran, seingat saya gitu sih. Iya betul. Terus yang obat yang kedua bisa mengurangi kekuatan otot, terus tremor, terus juga meningkatkan kemampuan beraktivitas. Benar nggak Sus? Benar. Kalau boleh tahu tadi jenis obat yang pertama namanya apa Kak? Kalau nggak salah namanya risperidon. Iya benar. Untuk obat yang kedua? Yang kedua apa ya? Trihexyl. Iya, trihexylphenidil atau bisa disebut dengan THP yang lebih gampang ya. Wah, bagus sekali ya Kak Nadia sudah paham tentang penjelasan obat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik Kak, tadi kan kita sudah masukkan ini ke dalam jadwal harian juga ya Kak ya. Nah, untuk pertemuan besok kira-kira Kakak bisa pada pukul berapa ya Kak?
sore jam 4 lagi. Sore jam 4 ya. Besok berarti jam 4 kita akan bertemu lagi di sini ya Kak. Besok saya akan menjelaskan mengenai berbincang-bincang dengan teman untuk mengatasi halusinasi itu Kak. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Gak ada ya. Kalau begitu saya izin pamit ya Kak Nadia ya. Permisi Kak Nadia. Kasih solusi. Ya, selamat pagi.